Halo, selamat pagi anak-anak. Wow, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kita beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa dengan sikap yang baik. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala. Yuk semuanya ikut dalam hati, boleh ya? Oke, semuanya siap? Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Tuhan, tolong kami, pimpin kami beribadah sampai selesai dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami bisa duduk diam dengan tenang. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak Lause, senang sekali hari ini Lause bisa berjumpa dengan kalian. Ada Lause Erni, ada juga Lause Risan. Halo Lause Risan. Oke, yuk anak-anak, kita semua tadi udah berdiri ya. Jangan duduk dulu ya. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Yuk kita semuanya ya. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Lagu ini mengingatkan kita untuk rajin berdoa, baca firman Tuhan. Kita juga harus mentaati semua firman Tuhan. Yuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Yuk anak-anak, kemudian jangan lupa kita sambung dengan lagu Ayo, ayo, ayo kita ke sekolah minggu. Oke, yuk. Semuanya adalah manusia berdosa, tapi dosa kita bisa dihapuskan oleh Tuhan. Caranya adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita akan dihapuskan. Nah, itu ada pujiannya loh anak-anak. Yuk kita bernyanyi lagi bersama dengan semangat. Pujian Do Re Mi. Do itulah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Yesus, Fa pahami firman-Nya, So sobatmu yang
Yesus. Fahami firman-Nya, sobatmu yang setia lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Re mi fa sol la si do sol do. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya." Perkataan Tuhan itu ya dan amin anak-anak. Kita cukup percaya kepadanya, taat dan setia. Yuk, Lause ajak kalian semuanya, kita duduk dengan tenang, kita mau bernyanyi lagu If You Abide in Me, jika kamu tinggal di dalam aku. If you abide in me, and my words abide in you. If you abide in me, and my words abide in you. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. If you abide in me, and my words abide in you. If you abide in me, and my words abide in you. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause ajak anak-anak semuanya duduk dengan tenang, dengan hati yang penuh sungguh-sungguh kita mau menaikkan pujian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bernyanyi bersama ya anak-anak. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be
Wah, ini rasanya lapar ya. Oh, pantesan. Sudah siang rupanya. Halo, Lause Justina. Hai, Lagi Lause. ngapain? Saya mau pergi ke warung ke depan. Lagi lapar, Lause. Mau Terus? beli jajanan. Iya, mau beli ada puding manis. Wah, puding di sana mantep, Lause. Kalau sudah makan puding, rasanya manis, mantep, langsung kenyang. Nanti pulangnya, saya mau beli es krim, permen, sama sirupnya yang merah itu paling mantep. Pokoknya kenyang, beres, Lause. Aduh, Lause. Kenapa? Masa makan siang dengan makanan seperti itu? Emang kenapa, Lause? Mantap loh yang di situ, wangi dan manis. Kalau makan siang, makanan kita itu harus seimbang. Ada Seimbang? gizinya, ada gizinya. Contohnya seperti makanan ini. Nah, ada sayur, ada telur, ada kandungannya protein, ada daging. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 Bagus. sempurna seperti ini, Lause. Iya, yang seperti ini. Kalau ini Lause Jus punya di dapur. Lause Erni. Ya, sekalian yuk kita bikin makanan sehat seperti ini. Boleh, Lause. Yuk, kita Yuk, sama-sama kita pergi. ke dapur. Oke. Halo anak-anak, Lause Jus sangat senang hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu bersama. Hari ini tanggal 24 Mei 2020. Anak-anak, perkataan Lause Erni tadi adalah benar. Lause Jus sangat berterima kasih kalau Lause Erni sudah menolong Lause membuat keputusan yang benar untuk Lause lakukan dan Lause jalankan. Dan anak-anak, kita perlu tahu bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Dan PPT pelajaran hari ini adalah aku memilih jalan Tuhan. Setiap hari di dalam kehidupan kita, kita banyak melakukan pilihan-pilihan. Dan memilih yang benar adalah baik atau menjadikan baik. Kita persiapkan hati kita anak-anak, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan jikalau hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan untuk beribadah bersama. Terima kasih Tuhan meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh melakukannya dengan sukacita dan pertolongan Tuhan. Hari ini, saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami, buka hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar aku memilih jalan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan yang tercatat di Matius pasal 6 ayat 33. Anak-anak boleh membukakan Alkitabnya saat ini. Dengarkan Lause Jus membacakannya terlebih dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baca bersama-sama Lause Jus sambil dibantu dengan melihat gambar supaya kita lebih gampang mengingat ini ya. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak, seperti apa kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu seperti peraturan yang diberikan Tuhan Yesus yang
tercatat di Alkitab yang diajarkan kepada kita semua. Anak-anak dituntut untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan berarti rindu selalu komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam beribadah, mengasihi sesama melalui perkataan dan perbuatan. Serta anak-anak juga diharapkan menghormati orang tuanya. Bagaimana menghormati orang tua? Orang tua mengajarkan kita hal-hal yang baik dan kita harus melaksanakannya. Kita harus punya sopan santun terhadap orang tua. Ini semua adalah peraturan yang diajarkan Alkitab, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Itu adalah bagian kerajaan Allah dan kebenarannya. Juga tentu kita tidak berbuat dosa. Juga karakter-karakter seperti Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Kita punya kasih di dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita ada kerajinan, kita punya sikap yang rajin, sikap yang sopan. Kemudian kita punya sikap yang taat. Seperti saat ini, kita lagi menghadapi wabah COVID-19. Kita dituntut untuk taat akan peraturan-peraturan kebersihan supaya kita setiap anak-anak dan keluarganya bisa sehat. Kita juga diajarkan supaya kita menjalankan peraturan untuk tidak pergi ke tempat ramai. Tujuannya adalah supaya kita tidak terus menularkan sakit penyakit itu. Dan tentu peraturan seperti itu untuk apa? Untuk diikutin anak-anak. Supaya apa? Supaya setiap orang hidup dalam peace and joy. Anak-anak, seperti Lause katakan, bahwa salah satu kerajaan Allah dan kebenarannya yang bisa kita nikmati adalah damai dan sukacita yang diberikan pada saat kita melakukan peraturan-peraturan daripada Alkitab itu. Nah, apakah artinya? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu prestasi-prestasi kita di sekolah. Kita melakukan dengan baik tugas-tugas sekolah, kita mendapat nilai yang baik, itu akan ditambahkan pada saat kita mencari hati Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya. Juga pada saat kita boleh melakukan komunikasi yang baik, yang sopan, maka hubungan kita dengan sahabat kita, dengan keluarga kita juga dipulihkan dan dijadikan baik. Apalagi yang ditambahkan kepada kita, yaitu kebutuhan materi kita, makanan kita, sandang pandang, semuanya janji Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Oleh karena itu anak-anak, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah memilih jalan Tuhan. Pada saat kita memilih jalan Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Anak-anak, di antara raja-raja bangsa Israel yang tercatat di Alkitab, ada seorang raja yang namanya Raja Yosia. Dia adalah raja yang memilih jalan Tuhan. Itu tercatat di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1-20 dan 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1-3. Tahukah anak-anak bahwa kakek daripada Raja Yosia adalah Raja Manasye? Raja Manasye ini adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Dia jahat di mata Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan semua rumah Tuhan beserta dengan isinya. Dia menghancurkan semua catatan-catatan penting firman Tuhan yang pernah ada. Kemudian dia membangun mesbah-mesbah untuk para nabi Baal, untuk menyembah kepada berhala-berhala. Dia membuat segala bentuk rupa berhala dan dia turut menyembah kepada berhala-berhala itu. Dan terlebih lagi, dia melakukan sihir dan ramal, dan itu sungguh menimbulkan rasa sakit hati Tuhan. Ayah daripada Raja Yosia adalah Raja Amon. Raja Amon
menyembah dan berbakti kepada semua berhala yang telah dibuat oleh Raja Manasye. Dan Raja Amon ini adalah raja yang sangat jahat pula. Kenapa dia jahat? Anak-anak tahu bahwa seorang yang tidak hidup di dalam Tuhan, seorang yang tidak memilih jalan Tuhan, dia gampang sekali berbuat jahat. Dan pada saat dia berbuat jahat, dia tidak merasakan bahwa itu dosa. Dan akibat daripada kejahatannya, dia dibenci oleh pegawai-pegawainya. Dan pegawai-pegawainya saking bencinya kepada Raja Amon, mereka sepakat untuk membunuh dia. Ya anak-anak, segera setelah Raja Amon meninggal, Yosia anaknya yang pada saat itu umurnya cuma 8, dia dilantik menjadi raja. Karena memang begitu ya anak-anak, bahwa kerajaan itu seorang raja selalu meneruskan tahtanya kepada anaknya. Maka pada saat Yosia berumur 8 tahun, dia diangkat menjadi raja bangsa Yehuda. Pada saat dia menjadi raja, bangsa Israel pada saat itu sudah begitu lama hidup dalam kejahatan. Mereka sudah lama menyembah kepada berhala, mereka melakukan ramal, mereka melakukan sihir. Sedangkan Raja Yosia sendiri, dia hidup berbeda daripada Raja Amon ayahnya atau Raja Manasye kakeknya. Raja Yosia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Seperti apa? Dia mencontoh kepada Raja Daud yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang hidupnya memilih jalan Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Pada saat Raja Yosia berumur 16 tahun, Raja Yosia membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia memperbaiki rumah Tuhan. Dan pada saat dia memperbaiki rumah Tuhan, pada saat pegawai-pegawainya datang memberi upah kepada tukang-tukang yang bekerja untuk memperbaiki rumah Tuhan, ada seorang imam yang bernama Hilkia melapor kepada pegawai Raja Yosia. Dikatakan ada satu gulung kitab yang sudah tua sekali diketemukan. Dan pada saat itu, ya, kitab yang sudah tua yang ditemukan itu dikirim oleh Imam Hilkia kepada Raja Yosia melalui pegawainya Safan. Sesampai di kerajaan, Safan memberikannya kepada Raja Yosia, dan Raja Yosia dibacakan isi daripada kitab itu. Saat Raja Yosia mendengar isi daripada kitab itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya karena dia menjadi tahu hati Tuhan. Dia tahu betapa sakitnya hati Tuhan pada saat melihat bangsa Israel menyembah kepada Baal. Pada saat melihat bangsa Israel melakukan ramal dan melakukan tenung, Tuhan menjadi marah dan sakit hati dan ingin memberi ganjaran kepada bangsa Israel, ingin mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Raja Yosia yang ketakutan dan sedih itu, dia mencari pegawai-pegawainya untuk diutus mencari perintah Tuhan. Apa maunya Tuhan terhadap bangsa Israel ini? Dan kepada pegawainya dia memerintah, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan itu, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dan berbuat tepat seperti yang dituliskan di dalamnya. Kemudian pegawai-pegawainya itu pergi ke Yerusalem mencari seorang nabiah. Nama nabiahnya adalah Nabiah Hulda. Dan Nabiah Hulda sesudah menerima utusan daripada Raja Yosia, dia menyampaikan firman Allah Israel kepada utusan-utusan itu. Katanya, sebenarnya Allah Israel
ingin mendatangkan petaka karena sakit hati dibuat oleh bangsa Israel dan kelakuan-kelakuan mereka. Tetapi terhadap Raja Yosia yang sudah datang meminta petunjuk Tuhan, aku pun telah mendengar. Artinya apa? Nabi Yahuda memberitahu kepada utusan daripada Raja Yosia bahwa Tuhan sudah mendengarkan, bahwa Tuhan sudah tahu Raja Yosia datang duluan mencari jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berjanji kepada Raja Yosia bahwa Raja Yosia akan meninggal dalam damai dan dia tidak akan melihat petaka yang menimpa bangsa Yehuda. Sesudah pegawai-pegawai itu membawa kabar tersebut kembali kepada Raja Yosia. Raja Yosia lalu dia kumpulkan semua rakyatnya, dari yang muda sampai yang tua. Dia mengumpulkan nabi-nabi, dia mengumpulkan imam-imam. Apa yang dilakukan? Dia membacakan seluruh kitab Taurat yang diketemukan itu. Dan Raja Yosia, dia berdiri di depan tiang dan mengadakan perjanjian dengan Tuhan bahwa bangsa Israel akan hidup taat di hadapannya. Dan semua keputusan perjanjian ini didukung oleh seluruh rakyat bangsa Israel. Anak-anak, sejak itu seluruh bangsa Israel mereka hidup beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka turun ke jalan-jalan, mereka menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota mereka. Dan mereka kembali beribadah di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang benar. Bangsa Israel di bawah pemimpinan Raja Yosia telah memilih jalan yang benar. Anak-anak, hal terpenting yang Raja Yosia lakukan adalah dia membacakan firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan, kemudian dia melakukannya. Anak-anak, Lause ingin menunjukkan satu aktivitas yang menerangkan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak, kita tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib telah menebus kita daripada dosa-dosa kita. Dan dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, menjadikan kita anak Tuhan. Anak Tuhan seharusnya memegang firman Tuhan yang kita tahu tercatat di dalam Alkitab sebagai pedoman kehidupan. Dan di dalam menjalankan hidup kita sebagai anak Tuhan, tentu kita juga beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita juga datang ke gereja untuk beribadah bersama. Anak-anak, seharusnya inilah inti kehidupan kita. Hal terpenting yang kita pilih di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana? Bagaimana jika kita menaruh hal yang lain dulu di dalam kehidupan kita? Misalnya, kita mengutamakan menonton YouTube, bermain games, jalan-jalan, chatting, bermain sosial media yang Lause gambarkan dengan beras. Jika hal seperti itu kita utamakan, kita masukkan dulu di dalam kehidupan kita yang Lause gambarkan dengan kotak beling ini. Kemudian hal yang kedua yang kita pentingkan di dalam hidup kita seperti pelajaran-pelajaran, les-les, lomba ini itu, atau rekreasi, kita masukkan ini sebagai hal kedua di dalam kehidupan kita. Ya, harus dimasukkan. Kita susun yang bagus, kita coba ya. Baru kita masukkan hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Coba langsung masukkan di sini. Bagaimana adik-adik? Dapatkah langsung menutupnya? Tidak dapat ya. Ini berarti bahwa prioritas kita salah.
kita tidak mencari dahulu, kita tidak terlebih dahulu mencari jalan Tuhan. Tetapi anak-anak, bagaimana kalau jika kita terlebih dahulu memilih jalan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Seperti kristal ini, kehendak Tuhan kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan hal-hal yang penting lainnya, seperti sekolah, les musik, lomba, rekreasi, dan komunikasi. Kita masukkan ini seperti sebagai prioritas nomor 2. Kita lihat. Ya. Kemudian kita masukkan lagi hal-hal yang lain seperti kita suka nonton YouTube, kita bermain game, ya, kita jalan-jalan, kita chatting, ya, kita main sama teman kita. Semua ini kita masukkan. Wah, rupanya itu bisa muat ya, anak-anak ya, bisa muat. Ya, seperti kata firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak yang terkasih, pada saat kita bertekad mengatakan, aku memilih jalan Tuhan, maka apa yang harus kita selalu lakukan? Bahwa kita harus selalu berdoa, memohon pimpinan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita menghidupinya. Kita menjadi saksi di dalam sikap dan perkataan kita. Dan kepada anak-anak pra-remaja, Lause mau tanyakan, apakah anak-anak sudah berespon dengan tepat dan benar ketika firman Tuhan anak-anak dengarkan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, meskipun kami kecil, kami muda, kami bergantung kepada anugerah-Mu Tuhan, supaya kami boleh memilih jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, yuk sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Bapa Terima Kasih. Kita semua bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Yuk, dengan sikap yang baik, kita mau berbicara pada Tuhan.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu pada minggu depan. Dah.